Hasil survei global pada 53.100 orang, Islam paling benci Yahudi, Kristen jadi cinta Yahudi. Di luar Timur Tengah, antisemit di Malaysia tertinggi. Bagaimana di Indonesia? Pada video saya yang terdahulu, saya memaparkan bahwa sebelum Perang Dunia Kedua, orang-orang Kristen, terutama di Eropa, membenci dan memusuhi bangsa Yahudi selama berabad-abad. Sikap yang dikenal sebagai antisemit. Bagaimana keadaannya sekarang? There's no one official definition of anti-Semitism, no common standard to make it simple for researchers to calculate the percentage of people of a certain country, region, or religion who are anti-Semitic. That's because anti-Semitism is measured in perceptions, how people perceive Jews. The Anti-Defamation League, an organization that fights prejudice, is introducing what could become a global baseline measure of anti-Semitism. A survey of over 50,000 people in 96 languages in over 100 countries. It was shared exclusively with the Wall Street Journal. What's the headline? That about a quarter of the world's population holds views of Jewish people that are, by ADL standards, anti-Semitic. What's its standard? The ADL created a questionnaire of 11 anti-Semitic statements or stereotypes, including Jews have too much power in international financial markets, Jews have too much control over the global media, Jews still talk too much about what happened to them in the Holocaust, and people hate Jews because of the way Jews behave. Those who said at least 6 statements are probably true are considered by the ADL to harbor anti-Semitic attitudes. The ADL's index attempts to leave people's political views on Israeli politics out of its equation. So, based on this index, where is anti-Semitism most prevalent? The Middle East and North Africa region, where 74% of people surveyed held anti-Semitic views. In the West Bank and Gaza, 93%. Iraq, 92%. Iran got the lowest score in the region, 56%. One response in particular is likely to alarm Jewish leaders. Only 38% of people in this region have heard of the Holocaust. Of those who have heard about it, 22% agreed it's been described fairly by history. 63% think the Holocaust was a myth or exaggeration. What region is the least anti-Semitic? That would be the Americas, where less than 1 in 5 people overall hold anti-Semitic views. In the US, it's about 1 in 11. What about Europe? In Western Europe, the average score is 24%. But in Eastern Europe and Russia, anti-Semitic attitudes are 10% higher. How do Christians and Muslims worldwide compare? Nearly a quarter of Christians believed 6 or more of the survey statements. Muslims, around half. This is just a sampling of the trove of data in this study. But here's one last factoid. Of the people globally who believe a majority of the anti-Semitic stereotypes are probably true, the vast majority have never met a Jewish person. Studi yang dipaparkan dalam video yang baru saja kita tonton, adalah studi yang dikenal sebagai ADL Global 100, An Index of Anti-Semitism. Studi dilakukan pada tahun 2013 sampai 2014, melalui wawancara terhadap 53.100 orang, yang disampaikan memakai 96 bahasa, di 101 negara plus kawasan Gaza dan tepi barat. Penyelenggara studi adalah Anti-Defamation League, atau disingkat ADL, yaitu sebuah organisasi anti kebencian terkemuka, yang didirikan pada tahun 1913. Dilihat dari segi kawasan, yang memiliki persentase antisemitik paling tinggi, adalah kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Kawasan di mana banyak negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di kawasan ini, ada 74% penduduk yang cenderung memiliki sikap antisemitik. Secara lebih detail, pada kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara tersebut, yang tertinggi adalah kawasan jalur Gaza dan tepi barat, dengan indeks 93%. Setelah itu kawasan Irak, dengan indeks 92%. Sedangkan indeks terendah di kawasan ini adalah di Iran, yakni sebesar 56%. Di tingkat dunia, maka kawasan Amerika memiliki persentase antisemitik paling rendah,
yakni sebesar 19%. Khusus di Amerika Serikat, lebih rendah lagi, yakni hanya sekitar 9%. Setelah Amerika, kawasan terendah yang dipresentasikan adalah kawasan Eropa Barat dengan persentase sebesar 24%. Kawasan Eropa Timur dan Rusia memiliki persentase yang sedikit lebih tinggi, yakni sebesar 34%. Dari indeks pada gambar di atas dapat terlihat bahwa persentase antisemitik pada kalangan Islam lebih tinggi daripada kalangan Kristen. Persentase kalangan Islam, 49%, sekitar 2 kali persentase kalangan Kristen, 24%. Ini mengindikasikan bahwa antisemitik lebih tinggi di kalangan Islam daripada di kalangan Kristen. Perubahan antisemitisme pada Kristen. Sebagaimana telah saya kemukakan pada video saya yang terdahulu, selama berabad-abad antisemitisme Kristen pada Yahudi relatif sangat tinggi. Bahkan antisemitisme Kristen itu merupakan akar dari antisemitisme rasis Hitler dan Nazi, yang berujung pada Holocaust, di mana terjadi pembantaian sekitar 6 juta orang Yahudi di Eropa. Berdasarkan studi tentang antisemitism index yang telah dikemukakan, dapat terlihat bahwa sekarang indeks antisemitisme di kawasan Eropa relatif rendah, yakni hanya sekitar 24%, hanya kalah rendah dibanding kawasan Amerika, khususnya Amerika Serikat, di mana memang banyak penduduk Yahudi. Jumlah penduduk Yahudi di Amerika Serikat memang hampir sama dengan penduduk Yahudi di Israel, yakni di sekitar 6-7 juta orang. Bahkan ada analisa yang mengemukakan telah dan sedang terjadi perubahan kutub, dari antisemitisme menjadi filosemitisme. Dari benci dan memusuhi Yahudi, menjadi cinta dan menyayangi Yahudi. Rekonsiliasi antara Kristen dengan Yahudi. Richard Harris, dalam bukunya yang berjudul After the Evil, mengemukakan bahwa setelah terjadi Holocaust, banyak teolog Kristen, ahli sejarah agama, dan para pengajar Kristen, berupaya untuk memperbaiki pemahaman tentang relasi antara Judaisme, dan praktek-praktek keagamaan Yahudi, dengan kekristenan. Hal inilah yang kemudian menghasilkan upaya-upaya rekonsiliasi antara Kristen dan Yahudi. Upaya-upaya rekonsiliasi inilah yang pada akhirnya turut berperan mengurangi antisemitisme, sekaligus meningkatkan filosemitisme, di kalangan orang Kristen. Salah satu langkah besar dalam upaya rekonsiliasi adalah, dikeluarkannya Nostra Aetate pada Konsili Vatikan II di tahun 1965, yang antara lain menyatakan, bahwa bangsa Yahudi tidak lagi bisa sepenuhnya dipersalahkan, atas penyaliban dan kematian Kristus. Langkah besar lain adalah didirikannya International Council of Christians and Jews, disingkat ICCJ, pada tahun 1987. ICCJ menjadi organisasi induk dari Organisasi Dialog Kristen Yahudi tingkat nasional dari 38 negara di berbagai penjuru dunia. Antisemitisme pada Islam sebelum Perang Dunia Kedua. Walaupun dalam Al-Quran ada pandangan-pandangan yang bernuansa negatif terhadap kaum Yahudi atau Bani Israel, dan dalam sejarah ada juga friksi antara kalangan Islam dengan Yahudi, namun sebelum Perang Dunia Kedua, dapat dikatakan bahwa antisemitisme di kalangan Islam tidak sebesar atau tidak setinggi antisemitisme di kalangan Kristen. Memang ada kalangan Islam yang cukup keras, tetapi banyak juga kalangan Islam yang moderat. Kesultanan Ottoman bisa menjadi contoh. Walaupun tetap ada batasan-batasan untuk kalangan Yahudi, Kesultanan Ottoman memberikan ruang gerak yang cukup bagi kalangan Yahudi. Tidaklah mengherankan bahwa Kesultanan Ottoman menjadi salah satu pihak yang didekati oleh Theodor Herzl, pendiri dan pimpinan World Zionist Organization, untuk memuluskan rencana pendirian kembali negara Israel. Tetapi, pada akhirnya upaya Herzl tersebut gagal,
karena ditolak oleh Sultan Abdul Hamid II, penguasa Ottoman saat itu. Antisemitisme pada Islam meningkat setelah Perang Dunia Kedua. Proklamasi negara Israel di era modern pada tanggal 14 Mei tahun 1948 dapat dianggap sebagai titik awal meningkatnya antisemitisme di kalangan Islam. 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Israel tersebut, gabungan 5 negara Arab, yaitu Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, dan Irak menyerang Israel. Pecahlah Perang Arab-Israel 1948. Sejak itulah kemudian pertikaian, peperangan, dan konflik antara Israel dan negara-negara Arab berlangsung hingga saat ini. Konflik di Palestina inilah yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya antisemitisme di kalangan Islam. Apalagi ada pihak yang menganggap bahwa konflik bukan sekedar urusan tanah dan isinya, tetapi juga berkaitan dengan iman dan kepercayaan. Malaysia termasuk tertinggi. Dalam studi ADL Global 100 yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, di luar kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Malaysia termasuk 3 negara yang memiliki indeks antisemitisme tertinggi, yakni sebesar 61%. Kedua tertinggi setelah Yunani, yang memiliki indeks sebesar 69%. Di Malaysia, indeks tertinggi terutama untuk penduduk berusia di atas 50 tahun, yakni sebesar 69%, dan berjenis kelamin pria, yakni sebesar 65%. Pada penduduk Malaysia yang beragama Islam, indeks tersebut lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 83%. Gambaran antisemitisme di Indonesia. Indeks antisemitisme di Indonesia tidak setinggi di Malaysia, yakni hanya sebesar 48%, dibanding Malaysia yang mencapai 61%. Namun, kalau dilihat berdasarkan kategori usia dan jenis kelamin, karakteristik Indonesia mirip dengan Malaysia. Indeks tertinggi terutama untuk penduduk berusia di atas 50 tahun, dengan indeks 60%, dan berjenis kelamin pria, dengan indeks 56%. Pada penduduk Indonesia yang beragama Islam, indeks antisemitismenya relatif tidak berbeda dengan indeks secara keseluruhan di Indonesia, yaitu hanya sebesar 49%. Islamofobia, bentuk antisemit baru. Perubahan yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua adalah makin akrab dan eratnya hubungan antara kalangan Kristen dengan Yahudi, dan makin tingginya kebencian dan permusuhan antara kalangan Islam dengan Yahudi. Pada prakteknya, seringkali seolah ada 2 kubu, yakni kubu Islam yang kini memiliki tingkat antisemitis sebagai pembenci kubu Yahudi dan Kristen. Sikap benci dan permusuhan antisemitis dari kalangan Islam itu, sebenarnya juga dimiliki dan ada pada kalangan Yahudi dan Kristen, yakni anti-Muslim, atau lebih dikenal dengan Islamofobia. Pada awalnya, Islamofobia lebih terkait dengan aspek politik, khususnya geopolitik yang berhubungan dengan sumber-sumber terorisme. Hal ini mencuat, terutama setelah terjadinya serangan tanggal 11 September tahun 2001. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Islamofobia ini juga sering terkait dengan aspek religi. Sebagai akhir kata, perkenankan saya untuk mengatakan, rasa benci dan permusuhan antar kelompok masyarakat bisa dipicu oleh faktor religi, politik, maupun faktor lainnya. Memang kebencian dan permusuhan bisa meningkat, tetapi bisa juga menurun, bahkan berubah arah menjadi keakraban dan persaudaraan. Dialog dan rekonsiliasi di antara kelompok-kelompok yang bertikai adalah sesuatu yang baik untuk senantiasa diupayakan. Salam damai,
Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.